Apa itu benzena? Benzena adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul C6H6. Waa tidak sama dengan rumus molekul alkana, alkena, dan alkuna ya. Bagaimana rumus strukturnya guys? Untuk mengetahui rumus struktur benzena dan turunannya, tata nama, sifat dan manfaatnya, maka tonton video ini sampai selesai ya. Pernah kan kalian demam? Untuk menurunkan panas tubuh, maka kita diberikan paracetamol oleh dokter. Paracetamol tersebut merupakan salah satu senyawa turunan benzena. Senyawa benzena adalah senyawa karbon yang memiliki rantai karbon tertutup atau disebut melingkar, yang sering disebut dengan senyawa siklik. Senyawa benzena ini sering juga disebut sebagai senyawa aromatik karena golongan senyawa ini kebanyakan memiliki aroma yang khas. Meskipun ada pula senyawa golongan ini yang tidak mempunyai aroma. Struktur benzena pertama kali dikemukakan oleh Friedrich August Kekulé pada tahun 1965. Menurut Kekulé, benzena berbentuk siklik dan segi enam beraturan, di mana sudut ikatan antar karbon C-nya itu adalah 120 derajat. Benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, dapat kalian lihat struktur benzena yaitu terdiri dari 6 atom C dan 6 atom H, di mana di sini dalam struktur benzena terdapat 3 buah ikatan rangkap, dan benzena ini berbentuk cincin ya, yang dikemukakan oleh ilmuwan Kekulé. Untuk menyederhanakan struktur dari benzena ini dapat kalian tulis seperti di sebelahnya ya adik-adik, yaitu segi 6, di dalamnya kalian tulis lingkaran. Nah, lingkaran ini menyatakan ikatan rangkap yang berselang-seling ya. Dasar dari pengajuan rumus struktur dari benzena ini meliputi ada beberapa alasan ya adik-adik. Yang pertama disebabkan karena rumus molekul dari benzena itu adalah C6H6. Nah, karena rumus molekulnya C6H6 tidak memungkinkan benzena ini merupakan rantai karbon garis lurus. Yang kedua, benzena ini memperlihatkan sifat ketidakjenuhan. Nah, sifat ketidakjenuhan ini ditandai dengan adanya ikatan rangkap pada struktur dari benzena tersebut. Yang ketiga, senyawa benzena dapat melunturkan warna air bromin. Artinya, senyawa benzena dapat bereaksi dengan air brom. Nah, tetapi di sini tidak terjadi adisi dari ikatan rangkap yang ada pada cincin benzena. Yang keempat, untuk benzena monosubstitusi itu tidak memiliki isomer. Artinya, keenam atom H yang dimiliki oleh masing-masing atom C di rantai benzena ini itu ekivalen ya adik-adik atau sama. Dan yang terakhir itu, benzena disubstitusi memiliki 3 isomer. Adapun 3 isomernya itu berupa posisi orto, posisi meta, dan posisi para. Nah, bagaimana posisi orto, posisi meta, dan posisi para ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Dari hasil penelitian, ikatan rangkap 2 selang-seling pada benzena tersebut dapat berpindah-pindah. Nah, perpindahan ikatan rangkap tersebut itu sering dikenal dengan istilah resonansi adik-adik. Nah, akibat adanya resonansi ini menyebabkan ikatan rangkap pada benzena itu lebih stabil dibandingkan ikatan rangkap pada alkena. Nah, saya misalkan di sini ada 2 buah struktur benzena. Coba kalian perhatikan posisi ikatan rangkap antara struktur yang pertama dengan struktur yang kedua berbeda ya adik-adik. Nah, pemindahan ikatan rangkap ini dapat berlangsung terus-menerus dan inilah yang disebut dengan resonansi. Nah, akibat resonansi ini, maka penulisan senyawa benzena itu dapat dituliskan seperti berikut, yaitu segi 6, kemudian di dalamnya kita tulis lingkaran. Lingkaran ini menyatakan ikatan rangkap yang bisa berpindah-pindah dari atom C1 ke atom C berikutnya. Berikutnya adalah tata nama senyawa benzena dan turunannya. Yang kita bahas di sini adalah tata nama menurut aturan IUPAC ya adik-adik. Ada beberapa langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan. Langkah yang pertama, benzena merupakan rantai induk. Di sini, benzena itu digunakan sebagai rantai induk atau rantai pokok ya adik-adik. Aturan yang kedua, gugus yang menjadi substituen atau cabang diletakkan sebagai awalan pada benzena. Nah, penamaannya cabang terlebih dahulu baru diakhiri dengan kata benzena.
Yang ketiga, jika terdapat dua substituen atau cabang, posisi substituen dinyatakan dengan awalan O, itu menyatakan orto, M itu maksudnya meta, dan P itu maksudnya para. Awalan orto ini dipakai untuk posisi substituen terletak pada atom C nomor 1 dan 2. Untuk awalan meta itu digunakan jika posisi substituen itu berada pada C nomor 1 dan 3, dan awalan para itu digunakan jika substituen yang terikat pada benzena itu berada pada atom C nomor 1 dan C nomor 4. Yang keempat, jika terdapat 3 substituen atau lebih, gunakan urutan prioritas berikut untuk penamaannya. Nah, posisi substituen dinyatakan dengan angka. Artinya, jika terdapat 3 substituen atau lebih, maka diberikan penomoran ya, di mana posisi substituen itu diberikan nomor sesuai dengan skala prioritas yang ada di bawah ini deh. Jika substituennya adalah COOH, O3H, maka substituen COOH ini lebih prioritas dibandingkan dengan SO3H, dibandingkan dengan substituen CHO, substituen cyano, substituen hidroksil, substituen amina, substituen alkil, substituen nitro, dan substituen halida. Jadi di sini usahakan substituen yang di sebelah kirinya ini memiliki nomor atau angka yang lebih kecil ya adik-adik. Yang kelima, jika sebuah cincin benzena terikat pada suatu rantai alkana bergugus fungsi atau pada rantai alkana yang terdiri atas 7 atom karbon atau lebih, maka cincin benzena tersebutlah yang dianggap sebagai substituen. Nah, di sini artinya jika cincin benzena itu terikat pada rantai karbon yang lebih dari 7, maka rantai karbon tersebutlah yang menjadi rantai induk, sedangkan benzena sebagai cabang atau substituen. Begitu juga jika cincin benzena ini terikat pada suatu rantai alkana yang bergugus fungsi ya adik-adik, misalnya gugus fungsi asetat, alkohol, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami tata nama IUPAC dari senyawa benzena, coba kalian perhatikan pada tabel di sebelahnya. Nah, di sini ada beberapa senyawa benzena ya adik-adik. Kita coba lihat senyawa yang pertama. Senyawa yang pertama itu cincin benzena terdapat cabang alkil ya di sini. Cabang metil, maka diberi nama metil benzena. Kemudian senyawa yang kedua, di sini ada cabang vinil sehingga diberi nama vinil benzena. Untuk yang ketiga, cabangnya berupa halida ya, berupa bromin, sehingga di sini disebut dengan bromobenzena. Kemudian yang keempat adalah iodobenzena karena di sini iodin. Dan yang kelima, ini cabang hidroksi sehingga diberi nama hidroksibenzena. Nah, selain nama IUPAC, ada juga nama trivial adik-adik. Untuk metilbenzena memiliki nama trivial toluena, dan vinilbenzena memiliki nama trivial styrena. Bromobenzena memiliki nama fenilbromida, iodobenzena memiliki nama trivial feniliodida, dan hidroksibenzena ini memiliki nama fenol. Nah, nama trivial ini biasanya dipakai di pasaran ya adik-adik, sehingga kalian perlu ingat juga nama-nama trivial dari senyawa-senyawa benzena. Nah, untuk lebih memahami lagi, ini beberapa contoh penamaan senyawa turunan benzena. Turunan benzena yang pertama yaitu turunan benzena yang memiliki 2 substituen ya adik-adik. Nah, di sini jika memiliki 2 substituen, maka posisi substituen itu diberi awalan orto, meta, dan para untuk menunjukkan di mana posisi substituen tersebut. Misalnya yang pertama ini adalah di sini ada 2 buah substituen BR, yang mana BR yang pertama itu terletak pada posisi C nomor 1, sedangkan BR yang kedua pada posisi C nomor 2, sehingga di sini disebut dengan orto ya, orto di bromobenzena. Nah, berbeda dengan senyawa yang berikutnya, ini substituennya ada di posisi nomor 1 dan posisi C nomor 3. Jadi diberi nama metakloroanilina. Nah, di sini ini adalah anilin. Senyawa yang ketiga ini posisinya berbeda lagi, yaitu pada posisi C nomor 1 dan C nomor 4 ya adik-adik, sehingga diberi nama para-nitrofenol. Nah, ini tadi kalian sudah mendengar atau melihat struktur dari fenol atau hidroksibenzena. Nah, ada substituen nitro pada posisi C nomor 4. Jadi posisi substituennya ada di 1 dan di C nomor 4. Jadi diberi awalan para ya.
Berikutnya, jika suatu benzena memiliki lebih dari 2 substituen. Nah, jika memiliki lebih dari 2 substituen, maka diberi penomoran pada masing-masing atom C ya adik-adik. Nah, penomoran ini diawali dengan memperhatikan skala prioritas yang ada di tata nama IUPAC tadi. Pada senyawa pertama ini, semua substituennya sama ya adik-adik, yaitu NO2 atau nitro, sehingga kita bisa memberikan penomoran dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tentukan substituen NO2 itu terletak pada C nomor berapa saja. C nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Jadi namanya 1,2,4 trinitrobenzena. Nah, di senyawa berikutnya yang ada di sebelah kanannya ini. Nah, di sini ada 2 jenis substituen, yaitu CH3 dan NO2. Nah, kalau kita lihat di prioritas, CH3 memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan NO2. Jadi, atom C yang mengikat CH3 itu diberikan penomoran 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat substituen NO2 ada di mana, yaitu di posisi C nomor 2, C nomor 4, dan C nomor 6. Nama dari senyawa ini adalah 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, ini ada substituen CH3, itu berarti namanya toluena. Nah, ini biasanya sering disingkat dengan TNT ya adik-adik. TNT itu digunakan sebagai bahan peledak ya. Contoh penamaan selanjutnya adalah jika gugus benzena bervalensi. Nah, saya misalkan di sini gugus benzena memiliki substituen Cl. Kalau menurut IUPAC itu namanya adalah klorobenzen, tapi juga bisa diberikan nama fenyl klorida ya adik-adik. Nah, fenyl ini menyatakan gugus benzen dan Cl ini adalah klorida. Untuk senyawa berikutnya ini adalah bensil amina. Nama bensil ini yaitu gugus benzena yang mengikat CH ini ya. Yang mengikat CH3 itu namanya bensil. Kemudian aminanya itu adalah NH2. Contoh penamaan berikutnya, benzena sebagai substituen atau benzena bertindak sebagai cabang. Nah, misalnya di sini ada rantai karbon yang mengandung gugus fungsi OH ya adik-adik. Sehingga cabang yang dipakai adalah benzenanya. Cabang benzena namanya fenyl, dan di sini kebetulan fenyl ini terletak pada C nomor 2. Jadi namanya adalah 2-fenyl 1-etanol. Contoh yang kedua, jika benzena itu terikat pada atom C atau rantai karbon yang lebih panjang atau lebih banyak dibandingkan dengan atom karbon yang ada pada benzena. Kalau kita hitung jumlah atom karbon pada rantai ini sebanyak 8 ya adik-adik. Jadi yang kita gunakan sebagai rantai induknya adalah rantai karbon yang lurus ini. Sedangkan benzena berupa cabang. Sehingga namanya menjadi 2-fenyl. Nah, ini cabang fenyl terletak pada C nomor 2. Kemudian ini adalah rantai alkana yang terdiri dari 8 atom C. Nah, rantai induknya itu namanya adalah oktana. Jadi nama senyawa ini adalah 2-fenyl oktana. Nah, demikianlah contoh-contoh penamaan senyawa benzena dan turunannya adik-adik. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan sifat-sifat dari senyawa benzena dan turunannya. Adapun ciri khas dari senyawa benzena itu adalah benzena merupakan zat cair yang tidak berwarna, tetapi mudah menguap dan bersifat beracun. Nah, di sini benzena memiliki sifat yang mudah menguap. Walaupun senyawa benzena ini memiliki aroma yang khas, tapi jangan coba-coba kalian cium benzena secara langsung ya adik-adik, karena benzena ini gasnya itu bersifat beracun. Yang kedua, benzena bersifat nonpolar, sehingga benzena ini tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau nonpolar. Benzena banyak digunakan sebagai pelarut, tentunya untuk pelarut-pelarut bagi senyawa yang bersifat nonpolar juga ya adik-adik. Sifat selanjutnya yaitu benzena tidak begitu reaktif, tetapi mudah terbakar. Sifat selanjutnya yaitu benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi dibandingkan dengan reaksi adisi. Hal ini disebabkan karena ikatan rangkap dua selang-seling pada benzena tersebut dapat berpindah-pindah ya adik-adik, yang sering disebut dengan istilah resonansi. Dan sifat yang terakhir itu, jenis reaksi yang dapat menyerang cincin benzena adalah reaksi-reaksi yang suka elektron atau sering disebut dengan elektrofil. Biasanya benzena itu disimpan dalam wadah yang berwarna gelap ya adik-adik. Hal ini disebabkan karena benzena memiliki sifat yang mudah terbakar. Sedangkan contoh-contoh reaksi elektrofil yang mampu menyerang cincin benzena itu seperti asam sulfat, asam nitrat, dan metil klorida.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada senyawa benzena. Yang pertama adalah reaksi substitusi pertama. Reaksi substitusi pertama itu dapat dibagi menjadi beberapa reaksi. Yang pertama adalah reaksi halogenasi. Nah, namanya juga reaksi halogenasi, itu artinya terjadi substitusi atom H oleh atom yang terdapat pada golongan halogen ya adik-adik. Bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Di sini saya contohkan halogenasi oleh gas klor dengan katalis FeCl3. Dari reaksi ini dihasilkan senyawa fenil klorida ya adik-adik atau klorobenzena. Substitusi yang kedua itu diberi nama nitrasi karena yang mengganti gugus H itu adalah gugus nitro. Nah, jika benzena direaksikan dengan asam nitrat dalam suasana asam, maka akan terjadi reaksi nitrasi dengan menghasilkan senyawa nitrobenzena. Reaksi yang ketiga adalah reaksi sulfonasi, di mana di sini akan terjadi substitusi atom H oleh substituen sulfonat ya adik-adik, sehingga akan dihasilkan suatu senyawa benzena sulfonat. Sedangkan reaksi yang keempat yaitu alkilasi. Dalam reaksi ini terjadi substitusi atom H oleh gugus alkil. Saya contohkan di sini reaksi benzena dengan metil klorida dengan katalis AlCl3, maka akan dihasilkan senyawa toluena atau metil benzena. Ini beberapa contoh reaksi substitusi pertama yang bisa dialami oleh senyawa-senyawa benzena. Berikutnya adalah reaksi substitusi kedua. Yang dimaksud dengan reaksi substitusi kedua yaitu reaksi substitusi dari suatu senyawa benzena yang sudah tersubstitusi di tahap pertama. Benzena yang sudah tersubstitusi pada tahap pertama ada yang menjadi reaktif, tetapi ada pula yang menjadi kurang reaktif. Nah, untuk senyawa benzena yang bersifat reaktif, substituen pertama itu akan menentukan arah dari substituen yang berikutnya. Substituen akan mengarahkan posisi dari substituen yang berikutnya ya adik-adik. Entah dia mengarahkan posisi pada posisi orto, pada posisi meta, maupun pada posisi para. Nah, ada beberapa substituen yang berfungsi atau bersifat mengarahkan substituen berikutnya, yaitu pengarah orto para. Artinya, substituen tersebut akan mengarahkan substituen berikutnya itu terletak pada posisi orto atau posisi para. Adapun substituen tersebut misalnya NH3, NHR, NR2, kemudian substituen hidroksi atau OH, substituen metoksi atau OR, substituen NHCOR, substituen aril, yang berikutnya adalah substituen berupa alkil, dan yang terakhir itu adalah substituen berupa halida. Nah, substituen-substituen inilah yang akan mengarahkan substituen berikutnya terletak pada posisi orto maupun para. Nah, berikutnya ada substituen yang pengarah meta. Substituen pengarah meta akan mengarahkan substituen yang berikutnya itu pada posisi meta. Contoh substituen ini yaitu COR, COOR, SO3H, substituen sulfonat. Yang berikutnya adalah substituen aldehid, substituen asam karboksilat, substituen siano, substituen nitro, dan terakhir substituen NH3 positif. Nah, ini substituen-substituen yang mengarahkan substituen berikutnya ke posisi meta. Nah, contoh soalnya untuk substitusi yang kedua ya adik-adik. Misalnya suatu senyawa turunan benzena akan disubstitusi oleh senyawa halida. Nah, kita disuruh menentukan hasil dari reaksi antara senyawa berikut ini. Yang pertama kalian identifikasi adalah jenis substituen yang ada pada cincin benzena. Kalau kita lihat jenis substituennya, ini adalah substituen metoksi ya adik-adik, OR. Dan coba kita lihat apakah ini pengarah orto, para, atau pengarah meta. Nah, substituen OR itu merupakan substituen pengarah orto para. Jadi BR ini akan terikat pada atom C posisi orto atau atom C posisi para. Jadi akan dihasilkan dua buah senyawa ya adik-adik. Senyawa yang pertama yaitu BR terletak pada posisi orto, sedangkan senyawa berikutnya BR akan terikat pada posisi para. Inilah yang disebut dengan pengarah orto para ya adik-adik. Contoh berikutnya adalah senyawa nitrobenzen jika direaksikan dengan HNO3 pada suasana asam.
Nah, dengan direaksikan nitrobenzen dengan HNO3, maka akan ada substituen nitro ya yang akan terikat pada cincin benzena ini. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, substituen nitro itu akan terikat pada posisi orto, posisi meta, atau posisi para. Nah, itu tergantung dari substituen yang sudah terikat pada cincin benzena. Substituen yang sudah terikat pada cincin benzena itu adalah substituen NO2. Kalau kita lihat di tabel bahwa NO2 itu adalah pengarah meta. Jadi substituen nitro yang akan terikat pada cincin benzena itu terletak pada posisi meta ya adik-adik. Nah, hasil dari reaksi ini akan dihasilkan senyawa metadinitrobenzena. Itulah reaksi-reaksi yang mampu terjadi pada senyawa benzena dan turunannya adik-adik. Jika ada yang perlu ditanyakan kembali, silahkan tulis pada kolom komentar ya. Kita lanjutkan ke kegunaan dan dampak dari senyawa benzena. Nah, senyawa benzena ini memiliki banyak manfaat ya. Yang pertama itu saya contohkan adalah senyawa golongan stirena. Stirena atau vinyl benzena ini jika dibuatkan menjadi polimer, namanya menjadi polimer stirena atau polistirena, maka itu berwujud plastik ya adik, plastik stirena yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, ini wujud stirenanya setelah mengalami reaksi polimerisasi, maka akan terbentuk polistirena. Senyawa yang kedua yaitu fenol. Fenol ini merupakan zat yang beracun dan dapat menyebabkan iritasi. Nah, fenol juga sering digunakan sebagai zat antiseptik ya adik-adik. Senyawa berikutnya adalah aspirin. Nah, rumus struktur dari aspirin ini adalah sebagai berikut. Cincin benzena mengikat substituen aldehid atau CHO dan juga substituen keton ya adik-adik. Nah, ini namanya aspirin. Aspirin itu merupakan turunan dari asam salisilat yang berfungsi sebagai zat analgesik. Senyawa yang berikutnya adalah sodium benzoat atau natrium benzoat. Nah, ini biasanya digunakan sebagai bahan pengawet makanan ya adik-adik. Biasanya pada makanan-makanan kemasan itu, agar makanan tersebut tahan lama, biasanya ditambahkan bahan pengawet yang aman bagi tubuh kita. Banyak lagi senyawa-senyawa benzena dan turunannya yang berguna bagi kehidupan kita ya adik-adik. Jika dari kalian mengetahui salah satu senyawa benzena dan turunan serta kegunaannya, silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar video berikut ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video selanjutnya.